Bagaimana langkah evaluasi yang tepat terhadap dapur makan bergizi gratis agar kasus keracunan tidak terus terjadi? Kami akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI Zainul Munasihin dan pakar gizi IPB Profesor Ali Komsan. Prof. Ali dan Pak Zainul, selamat sore. Selamat sore, Bang Kevin. Assalamualaikum, Prof. Ali. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Pak Zainul dulu ya, Pak Zainul. Seperti yang kemudian disebutkan oleh KSP ya, dari 8.583 SPPG atau dapur MBG gitu, hanya 34 yang memiliki sertifikat layak higienis. Kenapa kemudian belum bisa menjamin pengelolaan MBG itu higienis dan profesional, tapi dibiarkan berjalan, Pak Zainul? Ya, Bang Kevin, sebetulnya kebijakan tentang sertifikat layak higien sanitasi ini memang dari awal tidak dipersyaratkan wajib dari BGN ya untuk pendirian SPPG. BGN lebih melihat kepada higienitas, melihat proses produksi dari ruangan ke ruangan. Jadi belum sampai misalnya uji lab, makanan uji lab air dan segala, belum sampai ke sana. Faktornya saya kira kita bisa memahami karena butuh percepatan waktu itu kan. Karena Pak Prabowo minta sampai akhir tahun kita harus bisa mencapai 30.000 dapur. Sehingga kemudian ada prosedur-prosedur yang mungkin agak dilonggarkan begitu. Yang terpenting ukuran bangunannya cukup, kemudian pembagian ruangan itu terbagi dengan baik, baik ruang penyimpanan, ruang produksi, pemorsian dan segala macamnya itu. Nah, sebetulnya sampai hari ini dengan 9.000 dapur yang sudah beroperasi, datanya Pak Sony yang disampaikan ke kita itu, kan dapur yang bermasalah itu ada 50-an SPPG. Kita harus objektif juga, berarti ada 8.900 sekian dapur yang walaupun hari ini belum mengantongi SLHS, tapi mereka dengan menerapkan SOP yang ketat, sampai hari ini mereka masih bisa melayani dengan baik para penerima manfaat gitu kan. Dan kita berharap bahwa 50 dapur yang bermasalah ini sudah cukup di situ. Jangan merembet, dapur yang sudah bagus berjalan ini harus dijaga. Nah, saya setuju bahwa ke depan SLHS harus diterapkan menyeluruh ya. Menyeluruh baik untuk SPPG yang sudah operasional, terlebih lagi SPPG yang masih berproses dalam verifikasi. Itu harus menjadi prasyarat wajib. Jadi saya kira ini penting untuk dilakukan percepatan terkait dengan SLHS ya. Ya, Gitu Mas. Pak Zainul, melihat kemudian sudah ada ribuan siswa yang keracunan ya, sampai orang tuanya dan juga anaknya itu trauma begitu ketika mau mengkonsumsi MBG. Kenapa kemudian tidak diwajibkan saja mulai sekarang semua memiliki sertifikat higienis ini, tapi kemudian dihentikan sementara? Tidakkah itu jalan yang terbaik, Pak Zainul? Begini, kalau dihentikan sementara menurut saya kurang tepat ya, karena kita kan juga harus menghargai. Ada 9.900 sekian dapur yang walaupun belum SLHS, tapi mereka dengan menerapkan SOP yang ketat, ya, SOP dalam konteks mulai dari bahan baku sampai dengan pendistribusian mereka melakukan SOP yang sangat ketat, itu berhasil mencegah terjadinya kasus-kasus keracunan yang ada. Kalau ini dihentikan, misalnya dihentikan, maka kita melihat faktor kontinuitasnya akan terganggu. Kenapa? Karena saya tadi sempat diskusi dengan salah satu kepala dinas kesehatan di salah satu kabupaten untuk memproses sertifikat layak higien sanitasi itu butuh waktu paling cepat 1 minggu sampai dengan 10 hari. Itu udah paling cepat ya. Karena mereka harus turun ke lapangan, harus mengambil sampel, harus uji ke lab dan segala macamnya itu. Dan itu juga tergantung dari jumlah SDM dinas kesehatan di masing-masing kabupaten gitu. Saya tadi sempat ngasih contoh misalnya di dinas kabupaten di salah satu di Jawa Timur misalnya gitu ya, yang itu termasuk kabupaten yang cukup besar misalnya gitu. Itu 1 bulan mereka menghitung kapasitasnya mungkin hanya bisa menerbitkan 50 SLHS untuk 50 SPPG. Nah, kalau misalnya ini kemudian dipersyaratkan sebagai bagian dari keberlanjutan harus dihentikan dulu menunggu terbit SLHS, maka bisa-bisa ada dapur yang berhenti selama 3 bulan misalnya gitu beroperasi. Dan itu tentu mengganggu dari kontinuitas penerima manfaat kita di sekolah-sekolah yang ada. Jadi kita lebih merekomendasikan
SLHS itu satu untuk dapur yang sedang proses verifikasi yang akan berdiri, yang kedua dapur-dapur di klaster wilayah yang sudah bermasalah, yang ada di 7 provinsi dan beberapa kabupaten itu, begitu ya. Kemudian Ya. SLHS dimulai secara serentak untuk seluruh SPPG yang existing, yang operasional hari ini tanpa harus menghentikan gitu. Kalau saya secara pribadi lebih Oke, mengusulkan baik. seperti itu. Karena apa? Karena Ya. kita harus menghargai juga dapur-dapur yang baik, yang jumlahnya jauh lebih besar ya kan. Kalau mereka langsung di stop seperti itu, ya saya kasihan juga gitu, kasihan siswanya, kasihan para pekerja dapur yang selama ini sudah menggantungkan hidup yang ada di situ, yang Ya. kemudian juga hal-hal yang lain lah, saya kira begitu. Oke, saya ke Prof. Ali. Prof. Ali, kalau menurut Anda bagaimana? Apakah sebaiknya SLHS ini diwajibkan saja supaya kemudian memberikan jaminan kepada orang tua dan kemudian anaknya bahwa sebetulnya makan bergizi gratis yang mereka makan itu betul-betul sudah melalui berbagai proses pemantauan gitu, dikontrol dengan tepat begitu. Bagaimana, Prof? Ya, saya kira kita akan mendirikan katakanlah 32.000 SPPG. Sekarang sudah berdiri sekitar 9.000. Jadi yang nomor 9.001 dan seterusnya itu wajib SLHS sebelum beroperasi. Supaya ini menjadi standar baru bagi pendirian SPPG sebelum mereka melakukan pengolahan makanan. Nah, sekarang bagaimana dengan yang 9.000? Itu tentu harus disertifikasi secara bertahap. Sehingga apa yang disampaikan Pak Zainul tadi bahwa Dinas Kesehatan mungkin baru bisa 50 per kabupaten, yaitu bagaimanapun harus dilanjutkan ya. Tetapi SLHS sebagai prasyarat penting itu harusnya diwajibkan bagi SPPG yang baru. Tetapi juga yang penting adalah sebenarnya latihan penjamah makanan soal keamanan pangan. Jadi kalau kita memberikan pelatihan keamanan pangan kepada kepala SPPG-nya saja, itu tidak cukup. Karena di sana ada kurang lebih 20 penjamah makanan yang bekerja terus-menerus. Nah, itu juga memerlukan pelatihan di awal sebelum SPPG dibuka. Jadi menurut Ya. saya sekarang yang sudah dilakukan BGN sudah bagus ketika melakukan pelatihan keamanan pangan bagi kepala SPPG. Tetapi masih kurang. Karena penjamah makanan itu yang tiap hari menyiapkan makanan selama 5 hari terus-menerus, ya. Dan kepala SPPG mungkin sudah tidak ada waktu lagi untuk menularkan ilmunya tadi kepada kesibukan menyiapkan 3.000 porsi setiap hari. Jadi ini juga bisa menjadi syarat tambahan bahwa SPPG yang baik memiliki SLPHS dan petugas-petugasnya yang terkait menjamah makanan itu juga memperoleh pelatihan keamanan pangan. Oke, baik. Apakah kemudian sebaiknya dihentikan sementara atau tidak? Nanti saya akan tanyakan kepada Prof. Ali, namun kita harus jeda dulu pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali kita berdiskusi, saya kembali ke Prof. Ali. Prof. Ali, kalau menurut Anda untuk mempersiapkan sebuah makanan yang betul-betul sehat, bergizi, kemudian aman begitu untuk yang mengkonsumsinya, itu apakah kemudian bisa dipelajari dalam waktu singkat? Ini kan ada tuntutan untuk segera kemudian dipercepat dan kemudian dilanjutkan begitu ya. Bagaimana, Prof? Ya, kunci keamanan pangan itu salah satunya adalah proses pemasakan yang matang. Jadi kalau beberapa keracunan itu bisa terjadi karena masaknya tidak full, tidak matang, misalnya masak daging tapi masih ada daging mentah yang tersisa lalu tumbuh bakteri di situ, maka itu pasti proses pengolahan yang tidak sempurna. Nah, kemudian juga mungkin di dalam proses tunggu itu ada kontaminasi dari luar, ya itu juga bisa terjadi. Nah, oleh karena itu kalau misalnya di SPPG ini sudah ada hot cooler, hot atau cold storage, itu tentu sudah bagus lah, ya. Seperti kalau kita naik pesawat itu makanan hangat disajikan hangat, ya. Karena apa? Karena memang pesawat mempunyai fasilitas seperti itu. Nah, kalau ini bisa dipenuhi di SPPG tentu hal yang sangat baik ya, karena kita tahu bahwa SPPG ini melibatkan dana yang sangat besar ya, sehingga Ya. persyaratan-persyaratan keamanan pangan itu harus menjadi persyaratan yang utama. Jadi kalau kita sebagai orang gizi itu kita tidak usah bicara gizi kalau keamanan pangan terabaikan. Keamanan pangan itu yang paling utama diperhatikan, baru kemudian menyusul persoalan gizi. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan ini harapannya adalah bahwa aspek keamanan pangan termasuk pelatihan bagi penjamah makanan itu mendapat perhatian penuh dari BGN. Baik, Pak Zainul, lalu kemudian evaluasi menyeluruh yang harus dilakukan BGN itu bentuknya seperti apa kalau misalnya kejadiannya sekarang sudah terjadi di sejumlah daerah begitu, Pak Zainul? Ya, kalau menurut saya apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Ali sebagai bagian rekomendasi itu tinggal di follow up aja, tinggal ditindaklanjuti. Mulai besok seluruh SPPG yang sudah operasional, yang 8.950 itu SPPG itu, di luar yang 50 yang
berkasus itu mulai besok harus mengurus SLHS ke Dinas Kesehatan kabupaten masing-masing. Nggak bisa ditunda kalau menurut saya. Ya kan? Sambil terus berjalan ya, berproduksi kalau tidak perlu dihentikan. Kalau menurut saya nih ya, nggak perlu dihentikan. Tapi secepatnya mulai besok pagi seluruhnya harus mulai menyiapkan dokumen untuk pengajuan sertifikat layak hygiene sanitasi gitu. Itu yang satu. Yang kedua, kebutuhan untuk pelatihan penjama makanan yang tadi Prof. Ali sampaikan itu juga nggak bisa ditunda. Pelatihan itu harus segera diselenggarakan di masing-masing SPPG, di mana ada 20 pekerja dapur dan kalau bisa 47 pekerja dapur yang ada di SPPG itu, kan mereka kan sip-sipan, kadang-kadang bergantian. Jadi menurut saya 47 pekerja dapur itu harus dilatih tentang keamanan pangan menurut saya, dan itu bisa diselenggarakan pada waktu misalnya Sabtu Minggu waktu libur gitu ya. Mungkin bisa dipilih di hari-hari tersebut gitu. Yang ketiga menurut saya mungkin ada rekomendasi tentang ini Prof, apa istilahnya kayak semacam rapid test gitu Prof. Rapid test untuk mengecek makanan itu sebelum didistribusikan, itu bisa dicek gitu. Rapid test, ada alat rapid test yang ini aman dari bakteri gitu. Karena apa? Karena itu penting juga karena selama ini kan tahunya setelah kejadian gitu. Nah, untuk itu menurut saya di masing-masing SPPK sudah harus mulai dipikirkan ada kebijakan untuk menyiapkan teknologi rapid test untuk keamanan pangan kita. Nah, kalau ini tidak segera dilakukan, kita khawatir 50 SPPK yang bermasalah itu menular gitu, bertambah gitu. Kalau sudah semakin banyaknya nanti trauma para penerima manfaat akan juga semakin bertambah dan kita akan punya beban baru, punya tugas baru untuk menyembuhkan mereka untuk bisa menerima MBG lagi, dan itu pasti tidak ringan gitu, itu pasti lebih berat gitu. Ya. Gitu. Prof. Ali, menurut Anda perlu dihentikan sementara program ini? Yang dihentikan sementara adalah SPPG yang bermasalah. Ya, karena ini melibatkan ribuan SPPG yang tidak bermasalah dan mereka sudah invest uang yang sangat besar untuk menjalankan SPPG ini. Jadi saya kira kita tidak perlu menghukum ya SPPG yang memang tidak bersalah, tetapi tentu saja yang bersalah itu dihentikan sementara sampai ada klarifikasi yang lebih jelas dari laboratorium, sehingga ini kemudian akan menjadi contoh yang baik. Tapi saya juga mempunyai usul bahwa barangkali Indonesia yang demikian luas itu tidak bisa diseragamkan SPPG-nya semuanya menghandle 3.000 siswa atau 3.000 anak. Perlu ada upaya-upaya untuk memberi contoh bagaimana kalau small scale SPPG yang jangkauannya mungkin 500 sampai 1.000. Yang itu akan mengurangi gejala-gejala keracunan yang mungkin bisa terjadi ketika orang tidak mengolah makanan dalam jumlah yang demikian banyak. Ya, karena kita tahu kepala SPPG ini adalah banyak diantaranya sarjana-sarjana yang baru lulus. Mereka mendapat pelatihan sekilas tentang ini. Ya, sehingga kemudian tiba-tiba dipasrai untuk mengelola MBG 3.000 porsi itu pekerjaan yang luar biasa berat tentu saja. Baik, kita akan tunggu nanti hasil evaluasi dari bagian seperti apa. Prof. Ali, Pak Zainul, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.